Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan nikmat sehat serta nikmat sempat untuk menjalankan aktivitas dengan lancar. Kepada Bapak Edi Karyono MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Retail. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ayu Putri Maharani dengan NIM 205211368 dari kelas 7C. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis saya pada bisnis retail di toko sehatimu. Sebelum memasuki topik pembahasan, adapun latar belakang mengapa kita perlu melakukan analisis pada bisnis retail. Sekarang ini dapat kita jumpai di berbagai daerah manapun bisnis retail, baik itu yang berskala kecil hingga berskala besar yang sudah mencapai di pasaran luas. Adanya bisnis retail ini tidak serta-merta berdiri saja, namun juga memberikan manfaat atau sangat penting bagi rantai distribusi produk. Bagi produsen, adanya bisnis retail ini berfungsi sebagai perantara dalam pendistribusian produk atau barang, dan sedangkan sebagai konsumen, bisnis retail ini berfungsi untuk memperoleh berbagai macam produk atau barang sesuai dengan kebutuhan. Bisnis retail ini memiliki berbagai jenis, satunya adalah minimarket. Membahas tentang minimarket, pasti kita tidak asing dengan namanya minimarket Indomaret dan Alfamart yang sudah sangat terkenal di Indonesia, bahkan sudah ada di berbagai daerah manapun. Selain kedua minimarket tersebut, ada minimarket lain dengan nama dan brandingnya sendiri. Salah satunya adalah Toko Sehatimu. Toko Sehatimu ini akan dibahas lebih lanjut dan kita analisis lebih dalam lagi pada topik kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, produk yang dijual, yang ketiga, aspek pemasaran, yang keempat, aspek sumber daya manusia, yang kelima, lokasi dan letak tata ruang, yang keenam, manajemen relasional, dan yang ketujuh, perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah pengelolaan bisnis. Yang pertama yaitu profil perusahaan. Toko Sehatimu ini merupakan salah satu minimarket yang ada di daerah Kartasura, tepatnya berada di Jalan Slamet Riyadi, Kartasura. Toko Sehatimu ini baru berdiri kurang lebih dari 1 tahun, namun pengelolaan di toko ini lebih modern dibandingkan dengan toko tradisional. Untuk produk yang dijual ada sembako, kebutuhan pribadi maupun bayi, kemudian makanan dan minuman, perawatan pribadi, serta aksesoris dan mainan. Kemudian kita masuk pada aspek pemasaran di Toko Sehatimu. Sebelumnya, strategi pemasaran itu dapat diterapkan dengan menggunakan bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing mix. Dalam bauran pemasaran ini mencakup 4 macam aktivitas pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi, yang dimana hal tersebut dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan pemasaran yang dinamis. Langsung saja kita masuk pada poin produk. Produk yang ada di Toko Sehatimu sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, mulai dari makanan, minuman, perawatan pribadi, kebutuhan bayi dan wanita, serta kebutuhan rumah tangga dengan berbagai macam merek. Kemudian dalam kategori barang dagangan yang dijual di Toko Sehatimu itu terdapat 2 kategori. Yang pertama yaitu kategori barang kebutuhan pokok seperti sembako dan barang kenyamanan seperti ballpoint, pensil, jadai, dan lainnya. Kemudian masuk pada poin harga. Untuk harga di Toko Sehatimu ini masih bisa dikatakan dapat bersaing di pasaran, walaupun memiliki selisih sedikit, yaitu beberapa ribu rupiah dibanding dengan minimarket lain yang diobservasi. Sebagai contoh, kita ambil produk lem mineral di Toko Sehatimu, yaitu seharga 3.000. Kemudian di toko pesaing A atau yang pertama yaitu senilai 2.500, kemudian di toko pesaing yang kedua yaitu seharga 300. Jadi di Toko Sehatimu ini
memiliki selisih harga yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan toko pesaing lainnya. Aspek pemasaran selanjutnya yaitu ada distribusi. Nah, pada toko Sehatimu, untuk distribusi, mereka selalu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menemukan berbagai macam produk dan merek dengan menyediakan macam variasi produk dan merek tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, untuk promosi yang dilakukan oleh toko Sehatimu yaitu dengan menyediakan selembar kertas yang berisi promo produk yang berlaku pada periode tertentu. Nah, dengan promosi semacam ini memungkinkan untuk mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk karena melihat produk tersebut sedang mengalami potongan harga. Yang selanjutnya masuk pada aspek sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia di toko Sehatimu sendiri yaitu ada petugas kasir di mana dibagi menjadi 2 shift kerja per harinya. Nah, shift karyawan ini ada dikarenakan jam operasi toko Sehatimu itu dimulai jam 7 pagi hingga pukul 9 malam. Kemudian yang selanjutnya ada lokasi. Nah, untuk lokasi di toko Sehatimu sendiri ini berada di posisi yang strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya. Nah, sehingga memungkinkan untuk orang yang berpergian untuk mampir dan membeli produk di toko Sehatimu. Yang selanjutnya yaitu kondisi fisik dan tata letak ruang. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai kondisi luar toko Sehatimu. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, di mana toko Sehatimu ini terletak di pinggir jalan raya, di mana jalur padat lalu lintas. Nah, pada sisi tersebut, maka toko tersebut akan lebih mudah terkena debu. Nah, akibatnya pada halaman parkir toko akan terkesan tidak bersih, meski selalu dibersihkan. Nah, selain itu juga untuk kondisi luar toko Sehatimu tidak terlalu bersih karena terdapat beberapa kertas dan beberapa sampah yang berserakan. Nah, meski tidak terlalu banyak, namun cukup terlihat, ditambah lagi adanya kantong sampah yang berada di sudut luar toko. Kemudian selain halaman parkir yang kurang bersih, di toko Sehatimu ini memiliki parkiran yang sangat sempit sehingga hanya menguntungkan bagi pelanggan yang menggunakan kendaraan motor, namun tidak dengan pelanggan yang menggunakan mobil. Nah, selain itu halaman dalam toko tersebut tidak terdapat stand-stand yang biasanya disewakan oleh pihak lain dan tidak ada tumpukan barang seperti galon atau genset. Selain itu, untuk bagian luar toko Sehatimu juga memiliki beberapa bangku dan meja untuk pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kondisi dalam toko Sehatimu. Nah, saat memasuki toko Sehatimu, kita akan disambut oleh pelayan baik sebelum berbelanja maupun setelah berbelanja. Untuk kondisi dalam toko tersebut terasa lebih sejuk dibandingkan dengan luar toko yang terasa panas karena disediakan pendingin ruangan yaitu AC. Yang selanjutnya yaitu layout dan display pada toko Sehatimu. Nah, untuk display sendiri, toko Sehatimu menerapkan interior display, yaitu pemajangan produk di tempat terbuka, sehingga pembeli dapat mengamati, memegang, dan memilih barang tersebut secara langsung tanpa bantuan niaga. Kemudian untuk penataan layout, toko Sehatimu ini sudah melakukannya dengan baik. Sebagai contoh yaitu rak yang disusun berkesinambungan. Dari pintu masuk bagian sayap kiri ruangan dan sedikit ke belakang merupakan area minuman disusul dengan perlengkapan bayi dan wanita. Kemudian bagian sayap kanan merupakan area kebutuhan rumah seperti spare, deterjen, pengharum ruangan, dan sebagainya. Dan kemudian di bagian kiri ada area makanan seperti mie, makanan ringan, dan di bagian tengah merupakan bagian perawatan pribadi. Nah, walaupun penataan produk ini sudah baik, tetapi masih ada beberapa ketidaksesuaian pada letak elemen harga dan produknya. Juga beberapa rak display produk ini masih ada yang kosong dan jumlah produk hampir habis. Kemudian masuk pada pencahayaan dan kebersihan toko Sehatimu. Yang pertama, untuk pencahayaan sendiri di toko Sehatimu ini sudah cukup baik, dan kemudian untuk kebersihan dibandingkan dengan kondisi luar toko, kondisi kebersihan di dalam toko ini sangatlah baik, tidak ada kertas yang berserakan maupun noda-noda yang menempel pada lantai. Nah,
Yang selanjutnya yaitu manajemen relasional di toko sehatimu. Dalam hal penyediaan stok barang di toko sehatimu ini memiliki supplier sendiri yang berasal dari supplier Intimart Jogja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana terdapat beberapa produk yang ada di display itu masih kurang, bahkan stoknya hampir habis atau bahkan kosong. Nah, hal tersebut disebabkan karena barang tersebut masih dalam pengiriman. Nah, untuk keterlambatannya sendiri disebabkan karena owner mendapatkan masalah yang tidak dapat disampaikan oleh khalayak umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen. Untuk pelanggan toko sehatimu sendiri merupakan warga sekitar yang pernah membeli dan kembali lagi untuk berbelanja. Nah, selain itu juga ada pelanggan toko sehatimu yang berasal dari pengendara yang mampir untuk membeli. Nah, hal tersebut dikarenakan lokasi toko sehatimu yang berada di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan pengendara yang ingin membeli sesuatu dalam perjalanannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis pengelolaan bisnis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada toko sehatimu, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari beberapa aspek, yaitu pada aspek tata letak, di mana terdapat display dengan produk yang sedikit atau bahkan kosong. Nah, adapun alasan kenapa display tersebut kosong yaitu karena barang tersebut masih dalam perjalanan. Nah, untuk keterlambatan disebabkan oleh owner yang mendapatkan masalah tidak dapat disampaikan pada khalayak umum. Nah, sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut, toko sehatimu bisa mencari alternatif supplier lain agar produk yang dijual bisa datang tepat waktu dan tidak kosong. Kemudian dalam observasi tersebut, kami mendapati sebuah kesimpulan dan permasalahan, seperti permasalahan kebersihan, stok barang yang seringkali tidak tersedia, fokus pelayanan di toko, dan intensitas promosi pada konsumen. Nah, selain itu, observasi toko merupakan proses yang penting untuk memahami bagaimana kondisi keadaan toko tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.